Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita semuanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberi kepada kita semuanya nikmat-nikmatnya. Dan seperti yang sudah seringkali disampaikan, bahwa para ulama mengajarkan kepada kita setelah mengambil bahan-bahan ajarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa nikmat Allah yang paling besar dalam hidup ini adalah nikmat Islam. Jadi mari kita bersyukur bahwa kita masih diberi oleh Allah, masih menjadi orang muslim, orang yang berpegang teguh dalam hidupnya dengan aturan Islam. Itu nikmat yang paling besar. Nikmat yang kedua adalah nikmat sehat. Yang paling besar itu lebih daripada nikmat harta. Nikmat harta memang enak itu, nikmat juga itu. Tapi dibanding dengan nikmat sehat, tetap lebih mahal sehat. Saudara kaya raya tapi tidak sehat, enggak nikmat. Ya, jadi bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk menjadi seorang muslim dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalani hidup ini. Dan acara dalam hidup ini tidak ada lain, saudara sekalian, kita diciptakan oleh Allah bukan untuk bermain-main, juga bukan untuk bersenang-senang saja, tetapi yang paling utama dalam hidup ini adalah untuk beribadah. Itu tujuan Allah menciptakan kehidupan ini, atau tujuan hidup seorang muslim adalah beribadah kepada Allah. Nah, pada hari ini kita berada di hari yang pertama dari bulan Ramadan, bulan yang paling istimewa di antara 12 bulan yang ada. Sehingga hanya bulan Ramadan saja yang disebut secara khusus dalam Al-Quran, disebut dengan namanya khusus, itu hanya bulan Ramadan. Ya, diuraikan, nah, nanti kita akan lihat nanti ya. Saudara sekalian, sebelum kita mulai menjalani hidup ini, terutama pagi hari ini dalam keadaan berpuasa, maka ada baiknya saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kajian yang selanjutnya yang rutin. Ada satu hadis yang ditulis, yang ada dalam kitab-kitab hadis, kemudian disalin, dinukil oleh sahabat saya dan sekaligus murid saya, tapi dia sekarang lebih pintar daripada saya. Ya, dulu murid, sekarang dia lebih pintar daripada saya. Ustadz ini beliau menulis satu risalah kecil, kutaib, yang diberi judul Al-Arba'un Ar-Ramadhaniyah, 40 hadis yang berbicara tentang Ramadan. Saya tidak akan sampaikan semuanya ini, nanti bisa nanti di-share di grup, bisa dibaca sendiri. Saya sampaikan yang perlu disampaikan saja. Di sini dikatakan arba'una hadisan. Dalam buku ini ada 40 hadis min fadhaili, dari fi fadhaili, tentang keutamaan wa adabi, dan tentang adab-adab, tentang sopan santun, tata cara, tata krama, wa ahkami, dan tentang hukum-hukum Ramadana, bulan Ramadan. Jadi berbicara tentang hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan Ramadan,
adab atau sopan santun tata krama dalam berpuasa Ramadan dan juga hukum-hukum yang ada dalam pelaksanaan puasa Ramadan. Ya, min fatihiha, dari pembukaannya, dari awalnya ila khotimiha, sampai kepada penutupnya. Nah, ini penulisnya, ya, beliau bernama Ustadz Abu Zaidan, nama aslinya Abdullah. Atau masih kecil, ya sama seperti anak saya yang paling gede, ya yang nomor 2 ya, atau yang paling gede. Ya, sekarang udah dewasa dia, ya sudah pinter nih. Hadis yang pertama, saudara sekalian, yang kita perlu ingat-ingat untuk oleh-oleh pada pagi hari ini pulang ke rumah adalah al-hadisul awwalu. Hadis yang pertama, fadlu Ramadana, keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan atau puasa dan salat malam pada bulan Ramadan. Hadis yang pertama, ini cara gedeannya gini ya. Ya, Syahid ya. Cara membesarkannya ini ya. Ya. Nah, ini. An Abi Hurairah. Aduh. Ini ya. Aduh. Udah ganti halaman rupanya. An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Abu Hurairah telah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis ini, atakum Ramadhanu, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, kata Rasulullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan barokah. Maksudnya bulan yang penuh kebaikan. Barokah itu artinya kebaikan yang banyak. Bulan yang penuh dengan kebaikan yang banyak. Faradallahu azza wa jalla. Faradallahu, Allah ya telah mewajibkan, telah memfardukan. Allah azza wa jalla, Allah yang maha gagah perkasa dan maha agung, maha besar, telah memfardukan alaikum kepada kalian syamahu, berpuasa kepadanya, berpuasa pada bulan Ramadan. Terus yang terjadi pada bulan Ramadan adalah tuftahu fihi abwabus sama. Tuftahu, selalu dibuka, ya, selalu terbuka, fihi pada bulan Ramadan, abwabus sama, pintu-pintu langit. Maksudnya pintu langit selalu terbuka untuk menerima amalan-amalan yang dilakukan oleh setiap hamba Allah dan manusia ini. Amalan-amalan yang baik tentunya, bukan amalan yang jelek atau yang jahat. Wa tuhlaku fihi, dan selalu ditutup dalam bulan Ramadan itu abwabul jahim, pintu-pintu neraka jahim. Jadi ini mulai hari ini nih, pintu neraka ditutup sudah. Harusnya enggak ada orang yang masuk neraka, harusnya. Ya. Terus kemudian watuhallu fihi, dan dibelenggu, diikat, fihi padanya, pada bulan Ramadan, maradatus syayatin, setan-setan yang durhaka. Marodah, ya, marodatun sini pakai isim muannas, ya, karena syaiton ini dianggap isim muannas. Ya, ini setan-setan yang durhaka. Loh, apa ada setan yang enggak durhaka? Ya, ini untuk menjelaskan aja bahwa setan-setan itu dibelenggu sehingga tidak ada orang yang berbuat jahat seharusnya, ya. Tapi nanti akan kita dapati dalam bulan Ramadan ada orang yang mencuri juga, ada orang yang berbuat jahat juga. Ya, kenapa? Karena dia temannya setan. Setannya diikat, nggak bisa kemana-mana, tapi dia teriak-teriak, tolong. Kamu kawanku kan, ya, kamu teruskan ya kebiasaan kamu, ya, yang nggak pernah ngaji, terusin aja, enak kan, nggak ngaji kan, enak, tidur kok, kalau perlu ke masjid tidur, nah itu. Setannya diikat, tapi dia tetap bisa bersuara, Pak. Jadi masih bisa menggoda manusia ini, walaupun dalam bulan Ramadan. Nah, yang bisa digoda ya teman-temannya. Kalau orang beriman tidak bisa digoda.
Ya, selalu dibelenggu pada bulan Ramadan itu adalah setan-setan yang durhaka. Lillahi fihi, bagi Allah pada bulan itu lailatun khairun, maksudnya Allah memiliki malam yang terindah. Ya, malam yang terindah. Apa itu? Malam yang terbaik, yang paling baik min alfi syahrin. Yang satu malam itu tadi nilainya sama dengan 1000 bulan, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Yaitu maksudnya malam Lailatul Qadar. Man hurima, barang siapa terhalang, khairoha, dari kebaikan malam itu, kebaikannya malam hari itu, siapa yang terhalang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, faqad hurima, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan tersebut. Hadis ini rawahun Nasa'i, yang meriwayatkannya adalah Imam Nasa'i. Ini hadis pertama, oleh-oleh nih ya, diingat-ingat. Ya, jadi mumpung ini bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, beramalah yang baik-baik. Satu amalan fardu dibalas dengan pahala 70 kali lipatnya. Jadi kita sholat subuh berjamaah ini biasanya dapat nilai 27 misalnya. Kalau sholatnya sempurna 27, kalau kurang sempurna mungkin nilainya kurang dari itu. 27 itu derajatnya, tingkatannya. Setiap sholatnya ada nilainya lagi. Kata Nabi, sholat yang terbaik itu nilainya 10. Ada orang sholat nilainya 10, ada orang sholat nilainya 9, ada orang sholat nilainya 8, ada orang sholat nilainya 7, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1 nilainya. Dan ada yang 0. Ada nilainya berapa? 0. Sholatnya sah, nilainya 0. Gimana tuh maksudnya? Nanti tanya sama Nabi nanti di sana. Ya. Tuh, nah saudara, mumpung sekarang lagi bulan Ramadan dan masih di awal bulan Ramadan, ayo kita sama-sama yang ngomong ini dan saudara sekalian yang mendengarkan, ayo kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Nah, yang kedua, sayangnya nggak ada di sini ya, adanya di sini. Di dalam bulan Ramadan ini, ayo kita berusaha itu mencoba dengan usaha. Apa itu? Dalam sehari kita bisa sholat 60 rakaat. Apa itu maksudnya? Amalan sholat 60 rakaat dalam sehari semalam. Yaitu yang pertama, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tadi mestinya sampai sholat dulu. Kalau sampai datang ke sini ke masjid, sudah hampir qomat, sudah mendekati waktu qomat, kan bisa ngelihat jam itu. Qomat berapa menit lagi? Ya, kalau masih 4 menit lagi berani, masih bisa sholat 2 rakaat. Ya agak ngebut dikit sholatnya, kan sholatnya nggak perlu lama-lama. Baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Dah selesai 2 rakaat 4 menit selesai itu. Kemudian apalagi setelah itu 2 rakaat sholat fardu subuh 4 ya. Kemudian kalau bisa, kalau biasanya kita sholat syuruk 2 rakaat di masjid ini habis pengajian, atau sholat 4 rakaat. Hari ini 8 rakaat sholat duha, termasuk syuruk di dalamnya. Jadi ketika kita sholat duha, kita mulai dari habis matahari terbit, habis ngaji pengajian selesai, sholat 2 rakaat itu sholat syuruk. Sholat di saat matahari baru saja terbit. Nah itu 2 rakaat. Nanti yang sisanya yang 6 rakaat itu sholat duha namanya. Atau 8-8-nya itu disebut sholat duha. Karena sholat syuruk itu sesungguhnya adalah nama lain dari sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Ya gitu ya. 8 rakaat. Berarti berapa sudah? 2 tambah 2 4 tambah 8 12. Yang berikutnya 4 rakaat sebelum duhur. Berapa jadinya? 16. Nah, makanya mulai hari ini imam yang mengimami sholat duhur, qomatnya agak diundurkan, jangan 10 menit. Kasih kesempatan sholat 4 rakaat untuk orang-orang yang datang ke masjid atau orang-orang yang dekat di sini rumahnya. Sholat 4 rakaat sebelum duhur. Sebetulnya 10 menit dari adzan qomat itu cukup.
Asal sebelum adzan sampai sudah wudu, udah pakai baju siap untuk sholat. Begitu adzan terus cepat-cepat di rumah ngerjakan sholat 4 rakaat. Terus pergi ke masjid masih bisa sholat lagi itu 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, 4 rakaat sebelum duhur. Jadi berapa sudah? 16. Tambah lagi 4 rakaat. Sebentar. 4 rakaat sholat duhur. Jadi berapa? 2 tambah 2 tambah 8 12 tambah 4 16. 4 rakaat duhur 20. Tambah lagi 2 rakaat setelah duhur. Berapa? 22. Jadi setelah duhur sholatnya 2 rakaat aja. Ya, ini kan ada hadis yang menerangkan barang siapa sholat sebelum duhur 4 rakaat dan sholat 2 rakaat sudah duhur, kemudian sebelum subuh 2 rakaat, sudah isya, sudah maghrib 2 rakaat, sudah isya 2 rakaat, itu dibangun istana di surga. Dibangunkan istana di surga. Istana di surga itu bagus sekali. Lebih bagus daripada istana Merdeka itu, Pak. Lebih bagus istana di surga sana. Ya, itu 2 rakaat setelah duhur. Habis itu 4 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar sholatnya sunnah 4 rakaat, usahakan 4 rakaat. Ya. Kemudian sholat 4 rakaat asar. Jadi berapa sudah? Loh. Perhatiannya hilang ya. Ulangi lagi. 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat subuh, 4, 8 rakaat duha. 12 ya. 4 rakaat sebelum duhur. 16. 4 rakaat salat duhur. 20. Nah, ingat-ingat 20. Habis itu sesudah duhur 2 rakaat saja. Berapa? 22. 4 rakaat sebelum asar. Berapa? 26. 4 rakaat sholat asar. Berapa? 30. 2 rakaat setelah asar. Nah, kaget kan sampean? Kaget kan? Nah, taunya selama ini sholat sesudah asar enggak boleh. Nah, ini ada hadisnya ini. An Aliyin dari sahabat Ali, anin Nabi dari Nabi Ali berkata, annan nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha telah melarang anis sholati ba'dal asri, dari sholat sesudah sholat asar, illa syamsu murtafi'atun. Nah, selama ini yang tambahan belakang tuh kita nggak pernah dengar. Nah, Nabi melarang orang sholat 2 rakaat, sholat sesudah sholat asar, ya, kecuali wasyamsu murtafi'atun, ketika matahari masih tinggi. Dan Nabi pernah melakukannya itu. Ya, jadi silakan 2 rakaat sesudah asar. Jadi berapa tadi? 32. Ya. 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, biasanya kan nggak pernah kan? 2 rakaat sebelum maghrib. Ada hadisnya itu. Saya nggak bacakan semuanya di sini. Jadi berapa itu? 3, 4. 3 rakaat maghrib. Berapa jadinya? 3, 7. 2 rakaat sudah maghrib. Berapa? 39. 2 rakaat sebelum isya. Wah, ini di Nurul Iman udah biasa. Ya, di masjid ini nggak pernah. Di Nurul Iman lebih maju daripada kita rupanya. Masya Allah, Masya Allah. 2 rakaat sebelum isya. Habis itu 4 rakaat isya. Jadi berapa? 45. Ya, hitung sendiri ya, 45. Habis itu 4 rakaat setelah isya. Ayo, biasanya kita habis sholat isya kan 2 rakaat aja kita sholatnya kan. Di dalam hadis ini 4 rakaat sesudah isya. Nabi pernah sholat sesudah isya itu 6 rakaat, Pak. Banyak hadisnya itu, cuma karena kita kurang baca hadis. Ya, baca hadis Nabi kurang kita. Makanya kita banyak yang tidak tahu. Ya, udah. Sudah isya 4 rakaat. Karena ada hadis dari Aisyah begini. Ini yang perlu disampaikan. Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, qalat, Aisyah berkata, arbaun, ada 4 rakaat ba'dal isya, sesudah sholat isya, yang ya'dilna bimislihinna, 4 rakaat setelah isya itu
sebanding dengan semisalnya dengan 4 rakaat min Lailatul Qadri, dari 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ini hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam musannifnya. Di hadis nomor 127 juz 2 ya, halaman 127. Jadi siapa yang sholat 4 rakaat terutama di bulan Ramadan begini nih, sesudah Isya, itu sebanding dengan sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Jadi berapa tadi sudah? 49. Nah, udah 49 kurang berapa kalau 60? Kurang 11. Nah, yang 11 sholat tarawih. 11 rakaat sholat tarawih atau 11 rakaat sholat tahajud dan witir. Nah, ayo kita berlomba-lomba. Yang baru-baru tadi 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum Isya, sama 4 rakaat sesudah Isya. Itu yang baru. Yang lainnya kita sudah biasa dengar hadisnya, ya. Cukup itu ajakan atau oleh-oleh yang kedua. Ini nanti bisa di-share di grup WA Nurul Hidayah, ya. Kemudian saudara sekalian, sebagaimana yang telah disampaikan di saat kita akan memasuki bulan Ramadan, saya pernah menyampaikan kita nanti bulan Ramadan ngajinya agak berbeda daripada biasanya. Nah, maksud saya ini seperti ini, yang lebih yang berbeda dari biasanya adalah ini ya. Kita ngaji Al-Quran. Pak Iris ada? Pak Iris enggak ada? Ada Pak Iris? Oh, pulang. Ya, sudah. Ya. Oh, pergi ya. Sekarang saya baca sendiri kalau gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, ini surat yang pertama dalam Al-Quran, tetapi dia turunnya bukan yang pertama. Surat yang pertama kali turun menurut hadis yang sahih adalah surat Al-Alaq atau surat Iqra. Surat ke-98 atau 96 ya. Surat Iqra itu surat yang ke-96. Kok 96? Al-Iqra itu Surat Al-Alaq itu loh. Mana itu? 96. 96, 98 itu Al-Bayyinah ya. Ya, 96. Nah, menurut sebuah hadis tapi derajatnya tidak sahih, ini surat yang pertama kali turun. Ada hadis yang menerangkan ini surat yang pertama kali turun. Tetapi menurut hadis yang sahih, surat Al-Fatihah ini turunnya nomor 5. Ya, Allah berfirman di surat ini, semua sudah pada tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Dialah yang menguasai, yang merajai, yang memiliki hari pembalasan.
Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'inu, kami meminta tolong. Ingat Pak, Bu, kita hanya mengabdi kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, tidak mengabdi kepada selain Allah. Kita menjadi rakyat Indonesia bukan mengabdi kepada negara Indonesia, bukan. Mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah itu menjadi warga negara Republik Indonesia yang baik, beriman dan bertakwa. Itu mengabdi kepada Allah. Bukan mengabdi kepada negara. Negara itu enggak bisa kita abdiin, enggak bisa. Itu barang mati kok. Ya, benda abstrak itu. Jadi abstrak apa konkret gitu. Ya, ada wujudnya, tapi dia tidak ngasih apa-apa. Ini negara Indonesia ini milik Allah ini, bukan milik kita, Pak. Nanti kalau kita mati ditinggal kok, enggak dibawa pulang, pergi. Ya, hanya kepadamu kami mengabdi, wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami meminta tolong. Jadi kita minta tolong hanya kepada Allah. Itu yang sering saya sampaikan kepada sampean. Ya, sampean itu kalau perlu apa-apa minta sama Allah itu loh. Selama ini kita enggak pernah perhatiin kan. Saudara perlu sembuh dari sakit, minta sama Allah. Berdoa dulu, nomor 1 berdoa. Aku sudah berdoa, aku sembuh ya misalnya ya. Ya sudah. Mengamalkan ajaran Nabi. Yang sakit apanya? Perut. Ya, kalau Nabi bilang kalau kamu sakit di perut atau di mana saja di bagian tubuhmu, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, lalu bacalah Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah, atau Bismillah sekali aja. Bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ma uharri. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ma uharrifu. Jadi aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya dari apa yang aku dapatkan ini dan dari apa yang aku khawatirkan. Ini baca 7 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ma uharri. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu. Nah, itu ada di buku doa ya. Udah baca doa, kok masih sakit aja perutnya. Ya berarti doamu, kata orang Jawa, orang mandi. Doamu belum dikabulkan. Artinya mungkin kamu belum dekat sama Allah. Sehingga berdoa kok enggak sembuh-sembuh. Ya sudah, baru minta tolong ke Pak Haji Wahid. Loh, mana Pak Haji Wahid? Oh, ke belakang. Minta tolong ke dokter, ke bidan, ke mantri, silahkan. Saya sakit perut ini. Nah, dia diobati. Nanti yang menyembuhkannya Allah. Rupa-rupanya Allah mau menyembuhkan kamu, tapi tidak cukup. Doamu masih aku belum mau mengabulkan. Kamu harus keluarkan duit kamu dulu. Keluarkan duit kamu, kasihkan ke Pak Mantri sana, ke Pak Bu Bidan sana, ke Pak Dokter sana. Karena kamu kurang sedekah. Nah, biar keluar duitnya, dipaksa sama Allah keluar. Ya. Nah, habis itu Allah akan beri kesembuhan. Ya, jadi hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami ya Allah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maksudnya tetapkanlah kami ya Allah selalu berada di jalan yang lurus, atau teruslah beri petunjuk kepada kami jalan yang lurus selama hidup ini ya Allah. Jangan disimpangkan dari jalan yang lurus. Karena ada manusia Pak, ada manusia yang dulu dia berada di atas jalan yang lurus, tiba-tiba sekarang udah berubah. Dulu dia berjilbab, sekarang dilepas jilbabnya. Ada yang kayak gitu kan? Dulu dia muslim, sekarang udah murtad, keluar dari Islam. Ada yang gitu kan? Dulu dia kiai, sekarang bukan lagi kiai. Dulu dia tukang keluarkan fatwa, sekarang fatwa apa yang keluar gak peduli dia. Nah, ada kayak begitu kan? Nah, kita itu berarti kita tidak berada di jalan yang lurus. Nah, kita mohon kepada Allah terus diberi dalam jalan yang lurus terus setiap hari. Hari ini di atas jalan yang lurus, besok juga, lusa juga, minggu depan juga, bulan depan juga, tahun depan juga. Terus sampai kapan? Sampai mati. Ya.
Nah, jalan yang lurus itu apa sih jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang engkau telah memberi nikmat kepada mereka. Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Itu tafsirnya. Berilah kami jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalannya para nabi dan jalannya orang-orang yang jujur, orang-orang yang siddiq, yang jujur dan membenarkan, ya. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, dan jalannya para syuhada, wassalihin, dan jalannya orang-orang yang saleh. Itu ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, waladdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Dalam tafsir yang terkenal di banyak kitab tafsir, yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah atas mereka yaitu jalan hidupnya orang-orang Yahudi. Kita jangan hidup seperti orang Yahudi, jangan. Ya. Yang kedua, waladhdallin, dan jangan pula ya Allah beri petunjuk kepada kami, jangan kami dikasih jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? An-Nasara. Jalannya orang-orang Nasara. Jadi jangan jadi Yahudi, jangan jadi Nasara. Jadilah apa? Muslim, gitu. Nah, berikutnya surat yang kedua, tadi saya sudah dibacakan oleh Pak Amir tadi, ya. Baru mau saya suruh baca sudah dibaca duluan. Ya udah, saya terangkan aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Tiada yang tahu artinya selain Allah. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya itu loh Al-Quran Muhammad. Wahai Muhammad, itu Al-Quran itu dia adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi saudara, di ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah ini Allah berfirman bahwa Al-Quran itu, kitab Allah yang namanya Al-Quran itu adalah petunjuk untuk orang-orang yang takwa. Sehingga kalau kita mengaku sebagai orang yang bertakwa, mestinya kita menggunakan Al-Quran ini untuk hidup kita. Jadi kita hidup pakai Al-Quran dulu. Ini misalnya Al-Quran itu ya. Al-Quran bilang apa? Kamu harus berbuat baik sama ibu bapakmu. Oh ya, saya berbuat baik sama ibu bapak. Kamu harus berbuat baik sama tetanggamu. Oh ya, saya berbuat baik kepada tetangga. Kamu harus berbuat baik kepada semua manusia. Waqulu, atau kamu harus berkata baik kepada semua manusia. Itu dalam Al-Quran ada semua itu. Waqulu linnas. Ya kan? Ini dalam surat ini juga. Dan berkatalah kamu kepada manusia khairan, yang baik-baik. Loh, kita suruh ngomong sama orang yang baik-baik ya. Padahal kita sering ngomong yang enggak baik sama orang. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi kalau orang itu bertakwa, mestinya menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Katanya sumpah pegawai negeri itu Sabta Prasetya Korpri. Nah, Korpri sekarang sudah hampir mati, enggak ada kegiatannya lagi. Korps Pegawai Republik Indonesia, namanya udah diganti ya. Hah? Panca sekarang, Panca Prasetya. Ya sekarang jadi Panca. Yang hilang apanya? Hah? Gak hafal. Oh, dulu Sabta Prasetya Korpri ingat saya dulu. Ya, sekarang Panca SN gitu. Astaghfirullah, harapmu situ. Ya, katanya sebagai pegawai negeri itu pegawai negeri yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau kamu sebagai pegawai negeri bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mestinya kamu menjadi hidup memakai Al-Quran, jadi pegawai terus ngaji. Nah ini ada orang jadi pegawai mau mengadakan pengajian bulan Ramadan, komisarisnya melarang. Nggak boleh. Kamu kok
mengadakan pengajian tanpa izin direktur utama apa komisaris utama itu. Kenapa kamu menyelenggarakan yang dipanggil ustadz-ustadz radikal lagi? Ustadz radikal kayak apa sih? Ustadz radikal itu kayak apa sih? Aku belum pernah lihat. Ya. Jadi Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang takwa. Kalau kita bertakwa, mesti kita pakai Al-Quran dalam hidup ini. Ya. Siapa itu orang yang takwa? Ini 3 ayat ini Allah sebutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman, percaya kepada yang ghaib. Percaya kepada Allah, Allah itu ghaib. Percaya kepada surga neraka, itu ghaib. Percaya kepada malaikat Allah. Percaya kepada kitab Allah, itu semuanya ghaib itu. Percaya kepada hari akhir, hari kiamat, itu ghaib. Percaya kepada takdir itu ghaib. Wujudnya enggak ada. Takdir kayak apa ya? Takdir ya semua yang kamu jalani dalam hidup ini, itulah takdir. Nah, jadi saudara, ini semua yang kita alami dalam hidup ini itulah takdir. Sampean hari ini sakit, takdirnya memang hari ini sakit. Hari ini kamu kehilangan dompet, takdirmu memang hari ini kehilangan dompet kamu. Itu dari sononya sudah begitu. Nah, itu kan barang ghaib. Tapi kita disuruh beriman kepada yang ghaib. Jadi ini orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib ya. Tadi alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang mereka percaya beriman kepada yang ghaib, termasuk pada surga dan neraka, harus mereka Allah juga. Wa yuqimunas sholata, dan mereka yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka selalu menginfakkan. Perhatikan Pak, Bu, Allah bilang wa mimma, dan sebagian dari apa yang razaqna, kami telah berikan, kami telah rezekikan. Kami telah rezekikan itu maksudnya kami telah berikan. Rezeki dalam bahasa Indonesia, rizkun dalam bahasa Arab, itu artinya pemberian. Jadi rozako, dari kata rozako yarzuku, rizkon. Ya rozako, dia laki-laki telah memberi. Yarzuku, dia laki-laki selalu memberi. Rizkon, pemberian. Jadi Allah menggunakan fi'il madhi. Dan dari apa yang telah kami berikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa itu, yunfikun. Di sini Allah pakai fi'il mudhari, kata kerja yang berlaku untuk sekarang dan akan datang. Jadi orang yang bertakwa itu selalu menginfakkan apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Saudara diberi ilmu oleh Allah, infakkan ilmu itu kepada orang. Saudara diberi kekuatan oleh Allah, beri kekuatan sampai kepada orang lain. Saudara diberi jabatan oleh Allah, gunakan jabatan sampean itu untuk menolong orang lain. Menolong orang lain, orang yang baik-baik yang ditolong, jangan orang yang jahat-jahat ditolong. Wah, ini astagfirullah. Ada koruptor kelas kakap dilepas, Pak. Ada ikan kecil ditangkap, Pak. Ikan kecil ditangkap, yang tidak berbahaya, ikan kecil dimakan juga enggak enak, kurang nyaman, kecil ikannya. Itu ditangkap. Ada ikan yang gede yang harusnya bisa dapat banyak dari situ, malah dilepas. Ini kalau ada orang dapat ikan ganal sampai mengunjun mancing. Terus dapat ikan besar sampai lepas, dapat ikan betik susu melik, dapat apa itu namanya? Bukan, yang kecil-kecil tuh, seluang. Nah, ikan seluang sampai ambil sebiji, yang ikan kakapnya besar dilepas. Ini orang apa kayak gini nih? Orang nggak beres kan pikirannya kan? Nah, sekarang orang pada ribut tuh dengan dikasih SP3-nya seseorang yang bernama si Fulan itu. Sekarang pemerintah kita kesulitan untuk menagih uang BLBI. Gimana mau nagih? Orangnya sudah dibebaskan kok. Nah itu, ya sudah. Itu orang, biar aja orang ya. Yang penting itu bukan kita yang melakukan ya. Nah, jadi kalau kita diberi oleh Allah, kita harus selalu menginfakkan. Itu loh Pak. Berikan apa yang kamu punya kepada orang. Kamu punyanya cuma kekuatan, kamu kasih bantu kekuatan
kamu kepada orang yang membutuhkan tenagamu. Gitu. Yang berikutnya, orang beriman selain dia percaya kepada Allah, menegakkan sholat dan selalu infak. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang mereka beriman kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan sebelum kamu, yaitu Taurat dan Injil. Jadi orang bertakwa itu beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil. Itu, Pak. Yang berikutnya, yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka adalah selalu yakin. Jadi orang yang yakin kepada akhirat itulah orang yang bertakwa. Bagaimana ciri-cirinya? Kalau orang bertakwa, dia yakin kepada akhirat, dia akan berbuat dalam hidup ini selalu ingat kepada akhirat terus. Ini kalau saya kerjakan menguntungkan aku di akhirat apa enggak ini? Menguntungkan, oh akan dia kerjakan dia. Walaupun setengah mati, walaupun susah payah, dia akan lakukan itu. Contohnya ngaji begini nih. Ini kalau orang yakin kepada akhirat, dia akan ngaji, Pak, walaupun malas sebetulnya. Malas, paling enak itu habis sholat subuh pulang guring lagi, padahal itu makruh. Hukumnya makruh, tidur sudah sholat subuh itu. Bukan haram, makruh. Dibenci oleh Allah. Tapi senang orang melakukannya. Karena apa? Enak memang, Pak. Ya itulah setan. Setan itu membuat apa yang kita lakukan itu menjadi baik menurut kita. Itu. Nah, orang yang bertakwa tidak begitu dia. Maksudnya malas sebetulnya, apalagi harus jalan dari kilometer. Hotel Aquarius itu kilometer berapa, Pak? Kilometer 3, Pak. Kilometer 3. Ada yang dari kilometer 6? Hah? Ada. Nah, dari kilometer 6 lumayan jauh itu. Kalau tidak karena iman yang ada dalam hati sampean, kalau tidak karena adanya perjuangan jihad dalam hati sampean, tidak akan sampai ke sini. Makanya Nabi mengatakan man kharaja min baitihi li talabil man kharaja min baitihi ilal masjidi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Itu kata Nabi. Barang siapa keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya menuju ke masjid untuk sholat kemudian menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia balik ke rumah lagi. Itu. Nah, orang kalau enggak ada keyakinan kepada akhirat, malas dia. Seperti orang yakin kepada sesuatu pekerjaan. Ini pekerjaan ini kalau aku kerjakan dapat apa? Bolak-balik ini aku mau buka WA, kan buka berita itu yang keluar, saudara, saya kasih tahu ya bahwa dengan program ini saudara akan dapat uang banyak dalam waktu singkat. Ya, duit mana itu loh. Itu di TikTok itu loh, Pak. Masya Allah. TikTok itu untuk ingat orang cari duit terus. Ya ada sih yang mengingatkan orang itu baik, itu juga ada. Tapi kebanyakannya duit itu. Aku enggak percaya omongan ini. Dalam waktu singkat dapat duit apa? Nyolong apa? Korupsi apa? Enggak, ini program ini akan mendapatkan uang. Itu karepmu situ, aku enggak mau yang itu. Ya, ini orang yang beriman itu yakin kepada akhirat, Pak. Jadi apa yang dia kerjakan dalam hidup ini yang diraih itu akhirat sana, gitu. Lalu Allah bilang apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses. Jadi orang yang sukses adalah orang yang ciri-cirinya seperti ini, Pak. Bukan orang yang duitnya banyak, sugih, bukan. Kalau sugih itu korun itu sukses tuh. Bukan orang yang berhasil menjadi pemimpin tertinggi di suatu negara. Yang umumnya di negara-negara di dunia ini paling banyak itu 2 kali masa jabatan. Ini ada yang kepingin 3 kali. Nah, walaupun itu 3 kali terwujud, itu bukan beruntung. Yang beruntung ini loh, Al-Quran sudah ngajarin kita. Lalu ayat berikutnya, tadi sudah dibaca oleh Pak Amir juga ya. Kalau tadi 5 ayat itu bicara tentang orang beriman atau orang bertakwa, di 2 ayat berikutnya ini, Pak, ayat 6 dan ayat 7, Allah bicara tentang orang kafir. Ini ya. Apa kata Allah? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir,
sawaun alaihim, sama saja atas mereka, sama saja keadaan mereka. Aanzartahum, apakah engkau memberi peringatan mereka, amlam tundirhum, atau engkau tidak memberi peringatan mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, tidak akan percaya. Jadi orang yang kafir itu Muhammad adalah orang yang kamu kasih peringatan kepada mereka dengan Al-Quran ini, kamu takut-takuti dia dengan neraka pakai Al-Quran ini, kamu ancam mereka dengan neraka pakai ayat Quran ini, mereka tidak akan percaya Muhammad, tidak akan beriman kepada kamu. Itu manusia yang kafir itu, ciri-cirinya seperti itu. Makanya kita jangan jadi manusia yang seperti ini Pak. Udah ngaji mestinya berubah. Dari malas menjadi rajin, dari nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Al-Quran, dari nggak bisa sholat jadi bisa sholat, ya. Dari biasanya sholatnya sholat fardu saja, sekarang sholat fardu dan sholat sunnah. Begitu mestinya, ya. Jangan ngaji sama nggak ngaji sama saja. Nah, itu namanya model-model kafir itu. Kita jangan seperti itu. Ya. Kenapa ada manusia yang seperti ini? Kenapa manusia bisa seperti ini? Allah bilang, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menyegel hati mereka, wa ala sam'ihim, dan Allah telah menutup hati mereka, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawah, dan atas penglihatan mereka ada tutup. Walahum adzabun adzim, dan untuk mereka azab yang pedih. Jadi Allah menceritakan kepada kita bahwa orang kafir itu, ada orang bisa kafir itu sebabnya karena Allah sudah mengunci, menyegel, menutup hatinya. Orang kalau sudah menutup hatinya Pak, ya dia apa-apain dia nggak mau dia. Kayak laki-laki atau perempuan, hatiku sudah tertutup untukmu. Ciloko sampean sudah. Sampean mau melamar itu sama dia bilang hatiku sudah tertutup untuk cinta. Mumet sampean. Mau ngelamar pakai apa? Sudah tertutup kok. Sudah ditutup hatinya. Sampean datang, bukalah pintu hatimu. Ditutup kok, buka apa? Sudah ditutup ya ditutup. Nah ini orang yang kafir itu kayak begitu, hatinya udah ditutup, pendengarannya pula dibikin tuli oleh Allah. Jadi pengajian gini nggak masuk ke telinganya, dengar ayat Quran itu nggak masuk. Dia dengar ayat Quran cuma dengar lagunya aja. Oh bagus ya, isinya apa? Nggak tahu. Tuh, ya. Terus yang terakhir lagi, penglihatan mereka pun ditutup, jadi mereka tidak bisa melihat kebenaran, tidak mau mendengar kebenaran, dan tidak bisa menerima kebenaran. Ini orang yang paling cilaka ini. Dan untuk mereka azab yang pedih. Nah, ini yang orang munafik. Jadi manusia ada 3 macam kata Allah dalam surat ini. Ada manusia yang beriman, itu yang paling baik. Ada manusia yang kafir, ini yang paling jelek. Ini yang paling baik beriman. Yang kedua manusia yang jelek, kafir. Yang ketiga manusia yang paling jelek. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Orang munafik itu lebih jahat, lebih jelek daripada orang kafir. Kenapa? Tempatnya nanti di akhirat, di neraka itu di dasarnya neraka. Padahal dia waktu di dunia sholat Pak. Jadi orang munafik itu seorangnya sholat Pak. Haji dia, kiai mungkin juga kiai. Ustadz iya, mungkin ustadz juga dia. Tapi munafik. Nah kalau sudah munafik Pak, naudzubillahi min syarri dzalik. Tempatnya jangan harap di surga, tempatnya di neraka tur. Lagi pula di paling bawah, fiddarkil asfali minan nar. Itu kata Allah loh. Di dalam bagian paling bawah dari bagian bawahnya neraka. Fiddarki, ad-dar itu bagian yang paling bawah. Asfali, aspal yang di jalan itu. Aspal artinya yang paling bawah. Jadi paling bawah, ini sudah neraka yang paling bawah. Ini bagian yang paling bawah, itu tempatnya orang munafik itu. Kenapa ada manusia seperti itu? Allah bilang, wa minan nas, dan sebagian dari manusia mayyaqulu amanna, ada yang dia berkata kami beriman billah kepada Allah wabil yaumil akhir, dan kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin,
dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi ada manusia mengaku beriman, mulutnya bilang beriman, tapi Allah bilang, oh bukan beriman, bukan orang beriman itu Muhammad. Ada manusia yang berkata di hadapan kamu Muhammad, saya beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Tapi mereka itu bukan orang beriman Muhammad. Loh kenapa bisa begitu? Ada orang mengaku beriman, tapi Allah bilang itu bukan orang beriman. Kenapa? Disebutkan ciri-cirinya di 13 ayat di belakangnya, di 12 ayat di belakangnya ini. Ya, yukhadi'un Allah, mereka adalah orang-orang yang suka menipu Allah, yang selalu menipu Allah. Kok menipu Allah bagaimana? Ya dia beriman, tapi dia beriman mengaku muslim, tapi dia tidak sholat. Padahal orang beriman kepada Allah mestinya sholat, dia enggak sholat. Jadi orang munafik salah satu ciri-cirinya enggak sholat. Orang Islam tapi enggak sholat. Itu satu. Terus, waduh banyak sangat sih selalu diceritakan ya. Ya, pokoknya dia menipu Allah. Dia berbuat baik itu bukan untuk membuat ridho Allah, bukan untuk mencari ridho Allah, tapi untuk menipu Allah. Jadi berbuat baik kepada orang atau berbuat baik kepada Allah, beribadah, tapi niatnya bukan untuk Allah. Nah itu orang munafik. Kita ini sholat kan diajari. Orang sana bilang usolli fardhos subhi rakaataini. Tambahin mustaqbilal kiblati. Adaan lillah atau adaan makmuman atau adaan imaman lillahi ta'ala. Itu diajari niat seperti itu sampai diucapkan. Sebagian dari saudara kita muslimin ini yang bermadzhab Syafi'i itu begitu. Kalau mau sholat tuh kamu sholat harus diyakinkan. Sholat apa kamu ini? Harus bullying, harus ngomong, diucapkan. Usolli sunnatat tarawih rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Gitu Pak. Yang lain enggak usah diucapkan, enggak apa-apa, dalam hati aja. Kamu niat mau sholat tarawih 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat. Nah, habis itu witir 3 rakaat. Nah, kalau saya mereka harus usolli sunnatal witri salasa atau usolli sunnatal witri lillahi ta'ala gitu aja sudah, enggak pakai salasa rakaatin, enggak usah. Usolli sunnatal witri lillahi ta'ala. Udah. Itu ya. Jadi orang itu mestinya berbuat baik lillahi ta'ala. Ini ada orang berbuat baik bukan lillah tapi linnas. Berbuat baik untuk manusia. Berbuat baik karena manusia, bukan karena Allah. Mestinya kita berbuat baik itu karena Allah, bukan karena manusia. Itu ya. Ini ya, kita harus hati-hati nih Pak. Ini ciri orang munafik. Walladzina amanu, dan mereka juga menipu orang-orang yang beriman. Jadi berbuat itu pada orang, tapi di belakangnya dia berbuat jahat kepada orang itu. Di depannya dia berbuat baik, tapi di belakangnya dia berbuat jelek. Ini orang munafik. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak mengerti, tidak faham, tidak menyadari. Dia orang munafik itu tidak sadar bahwa ketika dia berbuat sesuatu tidak lillah tapi linnas, itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Membuat amalannya tidak diterima, dia tidak bisa masuk surga karena amalannya. Karena amalannya tidak lakukan tidak lillahi ta'ala, tapi linnas. Nah, ini. Kemudian dia menipu orang beriman karena apa? Di dalam dia sholat bersama orang-orang beriman, sholat bareng di masjid yang sama, tapi dia memusuhi orang yang ada di masjid itu juga. Ini orang munafik. Jadi kalau ada di antara kita ini yang seperti itu, aku ngaji mau dengerin Pak Sugeng itu apa sih yang diajarin nih? Nah dengerin, oh aku catat ini, laporkan nanti ini, laporkan biar diproses. Alhamdulillah diproses untuk masuk surga nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya, tapi kalau saudara niatnya jahat, jangan dilanjutkan. Ya, ini cirinya orang munafik, nanti akan masuk ke neraka, tempatnya di dasar neraka dan tidak diampuni oleh Allah lagi. Masih mendingan orang kafir itu Pak, masih mendingan orang kafir itu bisa tobat suatu ketika. Orang munafik itu susah tobatnya Pak, susah. Orang kafir itu jangan saudara ejek, jangan jelek-jelekan mereka. Suatu saat mereka bisa berubah jadi orang baik, mungkin lebih baik daripada kesampean. Tuh, jangan mengejek orang kalau dia belum mati. Nah, udah mati, oh ternyata memang dia begitu ya sudah. Berarti golongannya ini dia. Nah, gitu ya. Lalu orang munafik itu begitu adalah sebabnya selain sudah dikunci mati hatinya, yang berikutnya fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit.
Penyakitnya penyakit kemunafikan tadi. Fazadahumullahu maradha, lalu Allah menambah penyakit kepada mereka. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka adab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, karena apa yang mereka selalu dustakan. Mereka mendustakan apa yang mereka dustakan. Padahal Al-Quran ini tidak ada isinya yang dusta, tidak ada. Nabi Muhammad SAW itu manusia yang tidak pernah berdusta. Itu Nabi Muhammad. Jadi ajaran beliau itu tidak ada ajaran dusta, tidak ada. Jadi, ya, ini ciri-ciri orang munafik dalam 3 ayat ini. Nanti di belakangnya masih ada lagi, tapi karena waktu sudah habis, nanti insya Allah kita sambung besok pagi. Siap-siap nanti yang akan ngaji besok pagi itu hari apa ya? Rabu ya, hari Rabu. Nanti yang siap-siap itu Pak Iris mestinya. Kalau Pak Iris nggak ada, nanti Mas Yogi bisa siap-siap ya. Saya suruh baca apa nanti. Nah, tapi kita akan selesaikan ini nanti sebentar untuk ayat 11 sampai ayat 20 secara maraton aja, insya Allah. Nanti habis itu kita ambil ayat-ayat yang penting-penting aja, karena surah Al-Baqarah dibahas sampai Ramadan habis nggak cukup waktunya. Kita ambil ayat-ayat yang penting-penting aja. Oke. Sekian aja dulu untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memaafkan, mengampuni dan memaafkan dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah memberi kepada kita kesehatan dan kekuatan untuk beribadah puasa sampai tamat. Semoga Allah menerima semua amal-amal kebaikan kita selama kita berpuasa, dan juga amal-amal yang sudah lalu yang sudah kita lakukan. Dan semoga Allah memberi kepada kita semua istiqamah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.